Dulu memang isu mereka itu salah satu concernnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Makanya di dalam rilis mereka ini juga tetap ada menyebutkan itu ya, untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira dimulai dari situ itu, Nan. Dimulai dari pokok pikiran awalnya itu soal rilis kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu. Betul. Makanya mereka lalu mengusulkan, ya kan, MPR segera memberhentikan Saudara Gibran. Ya. Nah, kenapa diberhentikan? Kenapa melalui mekanisme MPR? Karena ya desainnya memang Undang-Undang Dasar 45 sebelum reformasi kan. Gitu. Karena di mana MPR punya kewenangan untuk memakzulkan presiden ataupun wakil presiden kan gitu. Nah, yang kedua adalah kenapa wakil presiden? Mereka menyebutnya di dalam rilis itu karena diduga melakukan kemenangannya berdasarkan pelanggaran terhadap konstitusi. Itu kira-kira tuh. Okay. Sebetulnya kalau dibaca pernyataan itu logik gitu loh, Mas. Tentu logik dalam konteks cara berpikir ini ya kan. Dan cukup populis lah ya. Ya. Jadi saya bicara ininya dulu, nanti kita analisis soal politiknya gitu loh ya. Jadi kalau kita bicara soal logika alur berpikirnya ini udah tepat gitu. Alurnya tepat gitu. Dimulai dari revisi undang-undang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum reformasi gitu ya, di mana kewenangan untuk mencopot presiden wakil presiden ada di tangan MPR, lalu ada dianggap wakil presiden yang sekarang melanggar konstitusi. Dan kalau ucapnya melanggar konstitusi ya tentu bisa diberhentikan oleh siapa? Oleh MPR gitu. Nah itu logik tuh semua tuh gitu loh. Nah tapi apakah semata-mata permintaan itu berdasarkan itu saja gitu loh? Ya kan? Kalau itu kan pendekatan konstitusionalitasnya kan, artinya karena dianggap melanggar konstitusi. Tapi apakah itu semata-mata? Saya kira enggak. Oleh karena itu perlu juga melihat unsur-unsur politik yang mendorong kebulatan para purnawirawan ini untuk sampai kesimpulan supaya Saudara Gibran ini dimakzulkan melalui MPR itu gitu loh. Iya, dan di dalam pernyataan sikapnya kan juga menyebut kebijakan masa lalu Pak Jokowi yang diharapkan tidak dilanjutkan oleh Prabowo. Ya. Salah satunya misalnya pembangunan IKN gitu. Ya. Jadi kesannya ini kayak paket gitu loh, Bang. Ya. Paket ada di situ peninggalan Jokowi yang harus di stop, termasuk di dalamnya adalah tuh Gibran sebagai wapres yang dan didorong oleh Jokowi. Ini yang saya maksudkan tadi itu selain pertimbangan konstitusionalitasnya tadi kan, ada juga pertimbangan politiknya. Apa yang dibaca dari pertimbangan politik itu sebetulnya secara tidak langsung, bahkan dinyatakan sebetulnya di rilis itu, mereka menginginkan Pak Prabowo itu tampil sebagai presiden yang seutuhnya, kira-kira gitu loh Pak. Jadi ini mereka risau soal isu matahari kembar. Matahari kembar gitu. Dan mungkin istilah yang umum sebelumnya ini, kok ini seperti istilah saya itu presiden bayang-bayang Jokowi gitu loh. Atau kok nggak kelihatan macannya gitu kalau bahasa ininya, Gen Z-nya gitu loh kira-kira. Beli kongguan isi rengginang ini. Itu loh kan. Nah kalau kita baca di rilis itu, mereka menekankan itu juga. Nah untuk itulah mereka merasa bayang-bayang Jokowi itu semestinya udah harus ditinggalkan. Makanya turunan dari permintaan mereka itu adalah menteri-menteri yang pernah bekerja sama dengan Jokowi itu juga di reshuffle gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembersihan. Ya itu tadi, untuk menjadikan figur Pak Prabowo itu sebagai presiden yang berwibawa penuh. Bukan presiden yang terbagi wibawanya, atau bahasa saya presiden bayang-bayang gitu, atau bahasa yang populer sekarang seperti matahari kembar gitu. Jadi itu sebetulnya pertimbangan politiknya. Mereka dalam bahasa umumnya itu mereka ingin melihat Prabowo itu ya macan gitu loh. Apalagi backgroundnya militer ya. Apalagi backgroundnya militer gitu. Maksud backgroundnya militer tetap seakan-akan ada bayang-bayang sipilnya. Makanya unsur-unsur yang dikaitkan dengan terbelahnya kekuasaan itu secepat mungkin direspon oleh Pak Prabowo. Dimulai dari wakil presiden dalam ini Gibran. Tentu ini pertimbangan politik lah. Konstitusionalnya ada juga gitu loh kira-kira ya. Lalu reshuffle menteri-menteri yang berhubungan dengan Pak Jokowi sebelumnya gitu. Itu permintaan mereka. Nah, di luar itu, kalau kaitannya dengan Pak Jokowi, saya mengatakan begini, ini kan mereka juga tidak ingin kelihatan Pak Prabowo ini ditimpa masalah secara politik justru karena masa lalu Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi politiknya sekarang, kan Pak Prabowo ini belum digoyak isu politik loh dia. Kecuali dengan undang-undang TNI. Ya kan, jadi pintu masuk untuk mengkritik Pak Prabowo terkait dengan politik itu adalah undang-undang TNI. Isu yang lain itu dia belum kena. Tapi dia menerima beban yang cukup berat berkaitan dengan
hanya ketoprak kok udah jadi kayak gado-gado gitu kan. Iya kan? Iya. Udah. Tapi beda dia kan ada kolnya itu kol Iya. ini, kol mentah. Kol Iya. rajang lah gitu. Iya, kol rajang. Tapi enak kol rajang itu bang. Saya nikmatin itu nasi goreng pakai kol rajang mentah itu enak bang. Iya. Campur Iya. sawi setengah mateng. Dia gres-gres gitu ya kan. Bentar bang ya, ada telepon, saya tinggal lupa. Oke Bang Muhammad, oke. Jadi cerita makanannya kan Bun. Itu ada Bunda Tika, siapa ini? TKN siapa? Halo, selamat bergabung. Halo TKN, selamat siang. Mana ini suaramu? TKN Plus, mana nih suaramu? Dia nggak mau bersuara, disapa. Takut aku dia bisu Bun, tapi dia pengen ikutan komal gitu. Iya, Iya kan? Ada aja. Aku jadi cerita makanan sama Bung Muhammad ini Bun. enak dong, malah asik cerita makanan. Iya kan, makanya tadi Dari- orang Jambi teringat ya kan main-main di sana, ya main-main ke Jambi. Iya, itu apa? Enak, bikin lempuk durian. Kalau orang Iya. sana tahu itu. Iya, saya Enak juga itu. tahu Bun. Cuma benar itu yang kayak dibilang si apa tadi Bang Muhammad tadi. Saya pikir gini loh Bun, kok ada durian sambal ya? Gimana sih rasa durian itu begini? Kok di sambal kayak mana caranya? Sedangkan sambal tuh pedes gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi saya bingung juga Bun. Kok durian sambal ya? Gimana nih? Tapi tak lihat orang itu loh kok makannya lahap banget, terap. Wah ampun aku. Ya, durian sambal. Jadi, aku di Bengkulu itu agak aneh kok rasaku ya Bun. Dapat inilah beli durian makan durian ya. Tapi apalagi ini Bun, lemang. Namanya apa sih di sana Bun? Lemang. Tapi dia Lemang makan juga. lemang. Iya, lemang, kasih durian, kasih tape ketan hitam itu. Ketan hitam. Iya benar Bun. Iya. Saya di sini makan di sini ketan mahal hitam loh, itu, 50.000 di sini satu porsi. Lemang satu Iya. potong, durian sedikit, tape itu sedikit, 50.000. Buset. Mahal di sini itu. Ya. Bikinnya mungkin susah Bun ya. Ya, bikin lemangnya itu yang susah. Bahan bakunya sama enggak ya? Lebih mahal. Sama, cuman bikin lemangnya tuh di sini kayunya yang susah. Bikin lemang kan kayu keras. Di sini kayu keras itu susah. Iya ya. Oh. Jadi orang itu beli arang banyak-banyak, beli arang, hidupin arang gitu. Makanya mahal karena bikin lemangnya itu yang susah. Iya. Oh, bikin lemangnya yang biaya gede ya. Bikin lemangnya tuh yang banyak biaya. Nah, beli arang kan arang mahal. Iya lah. Kalau arang lagi bukan sebentar masak lemang ya kan. Jadi arang harus 2-3 karung. Iya. Makanya mahal kalau di sini. Makanya kalau makan mahal itu kita harus paham ya, makanya di sini kayak orang-orang ini kan kalau dikit itu serba mahal gini-gini. Ya kita harus paham gitu mahalnya itu yang gimana. Makanya kenapa orang ini kok bisa jual mahal gitu. Apa produksinya susah? Apa mau dapetin ini susah gitu. Iya.
Kita harus paham di situ. Jangan mau protes aja. Iya, iya, iya. Tapi kadang-kadang kalau orang-orang ini taunya dia protes aja, ini mahal, itu mahal, ini mahal, itu mahal. Tapi dia nggak mikirin orang yang itunya itu gitu, produksinya itu seperti apa, bikinnya kayak mana. Nah, orang ini kalau tomat mahal, oh berarti nanam tomat itu orang itu bisa jadi itu seperti apa, modalnya berapa, kita harus tahu. Iyalah. Bahan bakunya ya Bun, susah ya. Ya. Kita harus mengerti bahan bakunya. Iya. Jangan asal protes aja. Iya. Tuh. Giliran mahal dia bingung ya, padahal dia nggak tahu bahan bakunya untuk bikin seperti itu. Biayanya Kayak di bukan sini, kayak tape lemang, tapi durian kasih itu lemang itu. Satu potong itu ya 50.000. Tapi kalau kita bikin sendiri, belum tentu cukup duit 50.000. Iya. Beli tinggal nikmati aja ya Bun. Ah, itu kita pikir juga ke sana. Gitu. Kadang-kadang tapi ya otak orang ini bilang, pendukung Jokowi itu SDM-nya rendah. Tapi kita berpikirnya luas gitu. Kalau SDM kita rendah, gimana kita mau berpikir ke sana? Iya. Kadang susah kita ceritakan yang sebenar-benarnya pun nggak percaya, percuma. Kayak di Batam ini ya, kalau orang baru ke Batam ini belum pernah tinggal di Batam, rasanya nggak hidup, nggak tahan 2 hari. Kenapa? Di Batam ini mahal-mahal makanannya. Gersang ya kan, kota Gersang. Iya. Kenapa mahal? Karena bukan gampang gitu. Mau bahan bakunya itu. Ayo, mana nih pembela kebenaran tapi dipanggil polisi nggak datang tuh gimana menurutnya? Itu bukan bela kebenaran, itu membela pembenaran, bukan kebenaran. Iya, kok dipanggil polisi nggak datang-datang? Kenapa? Mangkir malah. Malah mangkir, kok ditumbur motor? Gak ada urusan, kok mendadak? Iya. Katanya Tapi pembela kebenaran. Tapi alhamdulillah dan ya, keadilan. alhamdulillah motor yang numbur dia itu nggak kenapa-kenapa gitu. Orang yang numburnya tuh alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, sehat-sehat aja. Jadi Tapi dia katanya bisa kemarin kena peras, beroperasi Bun. lagi. Hah? Katanya kena peras Siapa kena peras? yang numbur. Yang numbur? Lah iya, mereka ini mau duit. Ahli forensik lah dipanggil. Iya, dia tuh sengaja biar dapat duit. Jadi motor lihat motor itu udah deket, dia berhenti. Iya. Emangnya dia Biar berjalan dapat dari duit. Jakarta ke Bandung? Motor itu masih jauh, dia jalan. Motor itu udah deket, dia berhenti. Jadi pura-pura ditumbur. Biar minta ganti ya. Ya, biar minta ganti, biar dapat duit. Itulah mereka. Iya, Licik. minta ganti plus dengan ijazah asli juga ya kan? Ada SIM nggak gitu ya? Iya. Ngapain? Tapi ternyata ada SIM. Nggak jadi dia merasnya. Orang itu lebih pintar dari dia. Karena yang mau meras ini kan otaknya licik. Yang mau diperas ini otaknya waras, pintar. Yang nak meras itu bahasanya tuh dia licik. Yang mau diperas. Ingat Yang pula mau lagi diperas orang dia tiga ya. iya. Dia numbur aku, katanya kalau aku numbur dia, mana lecet motornya, mana lecet motorku. Kalau aku numbur dia, motorku pasti rusak. Nah kan motorku nggak apa-apa. Nah gitu. Ya benar kan, kalau dia nabrak orang, motor yang nabrak itu pasti rusak kan, pasti ada kempot-kempot. Ini nggak ada. Tergores juga nggak ada ya Bun?
tergores aja enggak dia, malah motor yang ditabrak yang itu berarti dia menjatuhkan diri gitu. Ya, tapi ada yang lucu. Kemarin koar-koar aku masuk jadi tuh barang. Masuk tuh barang. Lanjutkan, jangan cabut perkara tuh. Tapi sekolah di Indonesia, tamatan SD sampai SMP semuanya universitas di Indonesia minta forensiknya di Singapura. Kira-kira nggak masuk akal nih kan? Iya. Oh, sama pihak kepolisian sudah diuji. Loh, kok nggak berani? Rasanya dikriminalisasi. Allahu Akbar. Maunya seperti apa tidak dihukum. Sudahlah, kalau mereka tidak mau dihukum, berdiri aja di jalan biar aku yang numbur. Nggak bisa Keras dah. nih, anak Sumatera nih, keras nih. Hajar kan dia. Aku nggak terima kalau digitu-gituin. Harus menjalani hukuman, dia harus merasakan dinginnya lantai itu. Orang Jawa engge-engge makan dalam kan, kalau orang Sumatera temu